Pak Roy Amazon. Ya. Halo Pak, saya mau tanya Pak sama jenengan. Jenengan masih muda, sudah jadi GM. Ya. Ini karena hotel keluarga atau ada orang dalam kok masih muda udah jadi GM Pak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi saya usia muda jadi GM, betul karena ada orang dalam Bu. Oke. Kalau nggak ada orang di dalamnya saya jadi kerja sendirian Bu. Kan nggak lucu. Akhirnya Ada saya tim GM-nya maksudnya. juga, saya juga waiternya kan nggak mungkin. Nah, jadi alhamdulillah saya pertama jadi GM usia 32 tahun. Allah kasih kepercayaan saya untuk memanage sebuah hotel lokal punya orang Makassar. Jadi itu hotel butik, memang tidak banyak kamarnya. Waktu itu kamarnya 76 kamar. Kemudian ada ruang meetingnya, ada kolam renangnya. Ya lumayan lah Bu. Saat itu pada saat jadi GM pertama kali di usia 32 tahun itu sangat seru dan menyenangkan. Karena saya tidak ada orang untuk berkeluh kesah Bu. Mereka pikir begitu saya jadi GM, wah ini udah pasti GM jago gitu loh. Karena kan itu. Tapi alhamdulillah Nah, itu masih sangat muda ya Pak, 32 ya? Iya betul Bu, 32. Tapi ini 32-nya 32 pas ya Bu, nggak pakai B Bu. Oke. Jadi 32 pas itu memang saya orangnya suka tantangan. Jadi pada saat usia 28 tahun, saya itu jadi F&B manager Hotel Bintang 5 international chain. Kemudian pada saat itu sih dibilang saya FBM termuda untuk Bintang 5 pada saat itu. Kalau sekarang sih udah ada umur 22, 23 jadi FBM sudah ada. Cuma pada saat itu saya yang termuda karena FBM lain itu dari luar negeri gitu. Nah, terus alhamdulillah karena saya kerja itu pakai target, Bu. 28 tahun, saya pengen 2 tahun ini saya dapat ilmu banyak, kemudian umur 32 insya Allah saya mesti jadi GM. Nah, jadi saya kejar. Bagaimana caranya? Ya terus belajar, lihat kesempatan, saya sikat. Umur 32 itu udah jadi GM itu kan sebuah pencapaian ya Pak, Betul, achievement Bu. yang nggak semua orang lah gitu. Muda jadi GM, itu motivasi jenengan bekerja sebegitu keras, apalagi harus punya target. Motivasinya apa? Motivasinya Bu, karena dulu saya di Jakarta sering diusir sama perusahaan-perusahaan. Really? Sama hotel-hotel. Nyesel mereka Pak sekarang. Jadi pengalaman saya kenapa saya motivasi harus bisa jadi GM di usia muda. Cerita ya Bu ya? Ya. Boleh nggak dari awal ya saya cerita? Boleh. Jadi waktu itu saya sekolah, kemudian kuliah itu saya jurusan bisnis administrasi. Lulus dengan IP yang tidak terlalu jelek lah. Waktu itu IP saya 3,75. Itu udah bagus super, ya, Pak. Saya pikir 3,75 jelek Bu, saya pikir 10 paling bagus gitu loh. 3,75 rapotnya merah kan gitu. Ternyata saya ngelamar ke bank waktu itu. Dibilang, Dek maaf ada kenalan nggak? Oh kenalan saya banyak tapi nggak ada yang kerja di sini, saya bilang gitu. Ada pengalaman nggak? Nggak ada, diusir, ditolak. Pergi ke bank diusir, ditolak. Pergi ke kantor diusir, ditolak. Sampai akhirnya saya ada yang nerima Bu. Itu jadi sebuah perusahaan komoditas katanya, jual beli. Jadi saya ikut training 1 hari, dikasih tahu trik-trik cara jualan. Kemudian waktu itu ada leadernya, saya disuruh ikut leadernya. Kita akan on the job training untuk komoditas tersebut. Wah pede saya. Kita berangkat dari kantornya naik bis di Jakarta waktu itu. Turunlah di Jalan Gatot Subroto. Leader saya bawa tas. Wah, saya pikir yes ini karena kan Gatot Subroto gedung-gedung besar Bu. Saya pikir kita akan ketemu dengan klien-klien di dalam gedung tersebut. Masuklah kita ke salah satu gedung besar. Masuk ke kantinnya Bu. Wah, kayaknya mau makan dulu kan gitu. Nggak taunya di kantin Bu, dia buka tasnya dalamnya sisir. Kemudian ada cukuran, ada gunting set. Saya bilang ini kenapa jadi begini kamu? Jadi kita suruh jualan sisir, suruh jualan yang kayak dulu-dulu seperti itu, Bu. Wah, saya bilang ini kayaknya bukan saya nih. Jadi saya keluar. Akhirnya karena mau cari kerja yang sesuai dengan bidang saya susah ya Bu ya. Nah, ada salah satu teman nawarin, mau nggak kerja halal, tapi ya itu jadi tukang cuci piring di food court di Plaza Senayan waktu itu. Dia bilang cuci piring apa susahnya sih kan gitu. Oke, saya terima daripada saya nganggur kan. Udah saya masuk sana di Plaza Senayan pertama kali saya
Terminal Cafe namanya, Bu. Jadi sudah diterima di sana jadi tukang cuci piring. Kemudian selang berapa bulan naik jabatan jadi waiter. Kemudian sampai level supervisor dalam jangka waktu cepat karena saya ingat ajaran ibu saya sambil menyelam minum air. Yang penting jangan cegukan. Kalau cegukan habis napas kita, Bu. Ya kan? Udah selesai. Nah, kan kalau cuma sampai restoran aja ilmunya kurang seru, Bu. Akhirnya teman-teman nawarin, coba dong apply di hotel kan gitu. Waktu itu ada Hotel Park Lane di Jakarta Selatan dekatnya Kota Kasablanka. Walk-in interview, saya mau ngelamar jadi waiter. Padahal saat itu di restoran di mall jabatan saya sudah supervisor. Tapi demi hotel nggak apa-apa saya waiter. Kita ngantri panjang, ada kali sekitar 17 km ngantrinya, Bu. Dari pagi sampailah ke HRD-nya lolos, sampai ke orang restorannya lolos. Tapi begitu sampai di GM-nya ditanya, kamu tahu tentang hotel nggak? GM-nya orang bule. Jadi itu ditanya, what do you know about hotel? Cia, untung saya bahasa Inggris lumayan lah, Bu. Kan saya sering nonton. Iya, IPK-nya 3,7 bahasa Inggris aja. Bu, saya dulu sering nonton Doraemon kan, Bu, yang di RCTI. Jadi udah, saya jawab. Dia tanya, apa yang kamu tahu tentang hotel? Saya bilang, yang saya tahu tentang hotel adalah tempat orang tidur dan makan. Ya nggak salah. Nggak salah. Buat saya nggak salah, Bu. Tapi buat dia salah. Akhirnya saya nggak diterima. Nge-apply lagi di hotel lain, diusir, ditolak. Sampai akhirnya satu saat saya lihat ada lowongan di pos kota. Koran pos kota. Walk-in interview kerja ke Abu Dhabi. Hotel bintang 5. Wah, iseng. Wait, Pak. Wait. Iya. Jenengan tadi kan nyuci piring juga ya? Anak muda nyuci piring. Nggak malu, Pak? Wah, itu tuh ada cerita seru kalau bicara cuci piring. Sorry guys, saya lupa nyeritain. Pokoknya seru. Jadi dulu SMA tuh saya anak gaul, Bu. Jadi kalau di Jakarta tuh ada anak selatan, anak timur. Nah dulu saya anak gaul yang biasa nongkrong di Blok M, nongkrong di Senayan. Jadi kalau tiap malam minggu tuh balap-balapan mobil. Anak-anak teman-teman sekolah saya taunya saya anak gaul. Begitu kerja di sana jadi cuci piring, memang awal-awal itu seperti kayak Indosiar gitu, Bu. Ku menangis kan gitu sambil cuci piring. Ya Allah, dalam hati di rumah saya boro-boro disuruh begitu kan. Udah cuci piring. Nah, sekali waktu saya sedang buang sampah. Pakai tempat sampah yang besar. Lewatlah Plaza Senayan itu, ketemu teman-teman sekolah. Dia bilang, "Lah, Roy ngapain di sini?" "Saya kerja." "Ah, bohong. Jangan-jangan yang punya restorannya," dibilang gitu, Bu. Saya bilang, "Enggak, ini beneran nih, ini sampah dalam ini saya buang sampah." Sampai kayak gitu. Jadi mereka nggak percaya, Bu, kalau dibilang saya tukang cuci piring. Alasannya nggak percayanya? Karena dulu saya anak gaul, Bu, gitu. Wah, nggak mungkin dia mau, no, kan gitu. Anak hits. Ya. Kok tiba-tiba nyuci piring Betul. gitu. Dulu dibilangnya anak adis, Bu. Apa itu? Anak disco. Anak di sekolah. Anak gaul Jakarta. Iya, anak gaul Jakarta. Gitu. Terus yang Abu Dhabi, Pak? Nah, Abu Dhabi, jadi waktu itu walk-in interview juga, yang ngelamar ada 400 orang lebih. Yang kepilih cuma 4, salah satunya saya. Jadi pengalaman pertama saya kerja di hotel langsung di luar negeri. Wow. Di Abu Dhabi jadi captain bar di Hotel Bintang 5. Alhamdulillah karena saya orangnya penasaran, Bu. Jadi apapun yang ada di hotel itu pasti saya kerjain. Walaupun jabatan saya di F&B, di bar, saya pengen tahu tentang bangket, saya belajar ke bangket. Saya pengen tahu tentang laundry, saya ke laundry. Saya pengen tahu tentang bellboy, saya ke bellboy. Pokoknya kalau yang lain pulang, saya nggak pulang. Saya cari ilmu terus. Karena Kan tadi kan pas interview ditanya, what do you think about hotel? Jadi kan bilang, ya tempat tidur, tempat makan. Betul. Terus itu gagal. Itu Ini kan gagal. bisa lolos kenapa? Nah, ini jadi waktu itu yang interview orang India, Bu. Itu langsung HRM-nya dari sana. Sambil goyang-goyang kepalanya. Iya sih, dikit. Waktu itu saya sempat bingung pas dia nanya. Roy, gitu kan. Saya maju-maju mundur gini, Bu. Jadi dia tanya, karena saking banyaknya yang melamar, mungkin dia udah capek kali ya. Dia tanya, kira-kira apa yang akan kamu berikan buat saya supaya yakin saya rekrut kamu? Jawaban saya simpel, saya akan bikin Anda bangga. Gitu. Akhirnya diterima, Bu, dengan jawaban sesimpel itu, Bu. Gitu. Tidak pakai nyogok lah. Karena waktu itu saya nggak punya duit. Nggak ada orang dalam. Nggak ada orang dalam. Itu udah diterima. Nah, makanya itu pembalasan dendam saya dari interview yang ditanya, "Wah, apa yang kamu tahu tentang hotel?" Saya balas di Abu Dhabi, semua departemen, semua bagian saya masukin, Bu. Supaya saya tahu apa sih hotel itu.
gitu. Terus yang berarti perjalanan karir jenengan dari Abu Dhabi itu berapa tahun Pak? Abu Dhabi saya 1 tahun, hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Pernah sampai ke, dengar-dengar pernah ke Eropa juga Pak? Pernah Bu, pernah ke Eropa, tapi cuma ikut kompetisi aja. Kompetisi ya? Terus juga sempat pernah saya dapat kerja di Swedia sama Denmark, cuma karena waktu itu sedang ada masalah Indonesia dengan Malaysia. Yang sempat kan ada ganyang Malaysia tuh. Nah, paspor saya pas paspor Indonesia ngajuin kerja di sana. Kalau dari perusahaannya sudah oke, pas ngajuin visa kerjanya nggak diterima gitu. Sulitnya di situ. Awal-awal tuh pas lagi rame-ramenya gitu, Bu. Pengalaman dari Abu Dhabi terus kemudian masuk ke Indonesia itu habis itu jenengan diterima di mana aja gampang atau tetap kesulitan? Nah, itu seru tuh, Bu. Pas pulang dari Abu Dhabi, karena saya masih senang dengan dunia malam, Bu. Oke. Jadi saya kerjalah di namanya Dragonfly, Bu. Kalau di Jakarta tuh pada masa itu Dragonfly tempat night club the best untuk para pejabat dan orang-orang atas. Itu juga masuk situ susah, Bu. Interviewnya susah. Dapat di situ masuk dan ternyata benar saya ketemu pejabat, saya ketemu artis, ketemu orang-orang hebat lah di situ. Tapi lama-lama kerja di dunia malam kan pulangnya subuh mulu ya, Bu ya. Capek kan? Ya udah deh saya mau kerja di hotel lagi. Nah, akhirnya saya berangkat lagi lah ke Best Western Doha, Qatar. Tapi ada cerita seru, Bu. Qatar lagi. Sebelum saya berangkat ke Best Western Qatar, waktu itu saya ikutlah sama teman-teman nge-apply ke kapal pesiar. Nah, kapal pesiar kan susah tuh, Bu ya, susah masuknya, terus kan harus bayar uang banyak. Nah, yang ini kapal pesiarnya kapal pesiar yang nggak pakai bayar, tapi interviewnya susah. Pada saat saya datang, satu ruangan gini dipanggil satu-satu, turun gagal. Jadi habis ada yang dipanggil, masuk kembali ke ruangan, wah gagal. Nah di situ kan saya bercanda mulu, Bu, gangguin orang-orang kan. Karena memang tujuan saya ke sana cuma pengen ngetes ilmu saya dapat nggak sampai sana. Nggak tahu giliran nama saya dipanggil, saya masuk, orang yang interview orang Filipina, Bu. Nah, perempuan Filipina. Saya kan sempat di Abu Dhabi, Filipina saya bisa bahasanya sedikit. Jadi pas saya ketemu dia, saya ngobrol bahasa Filipina, kaget orangnya, Bu. Kok bisa? Kok bisa bahasa Filipina? Dia bilang gitu. Kenapa? Oh, saya punya teman banyak dari Filipina. I have so many friends, gitu kan. Terus bilang, friends-nya men or women, gitu kan. Oke lah, saya bilang bebas kan. Akhirnya saya sama dia bukan interview pekerjaan, Bu. Malah interview, bagaimana menurut kamu tentang orang Filipina? Oh, saya bilang very nice. Kurang lebih 10 menit, deal, Bu. Diterima saya. Interviewnya nggak ada kaitannya sama hotel, Tidak ada, nggak ada sama kerjaan. Tidak ada. Jadi kita ngegosip masalah Filipina, masalah cewek Filipina. Udah deal. Oke Roy, kamu diterima, gaji kamu 1.200 euro. Waktu itu 1 euro 17.000, Bu. Berarti? Jadi kurang lebih 20 sekian juta lah. Waktu itu di tahun 2007. Wow, tahun segitu udah segitu. Betul, Bu. Tapi karena saya senangnya kerja di darat, Bu, karena kan saya ingin ngejar posisi. Kalau kapal pesiar kan kita lama posisinya itu aja. Kalaupun naik ya lama lah naiknya, Bu. Saya ngincar posisinya itu supaya cepet jadi GM. Nah makanya itu alasannya. Jadi yang kapal saya tolak, saya ambil yang di Qatar. Nah pulang dari Qatar kurang lebih 1 tahun lebih. Nah mulai, Bu, jadi dulu yang hotel nolak-nolakin saya sekarang manggil-manggilin saya. Gitu, Bu. Kenapa selalu gitu ya Pak? Harus, artinya orang yang punya semangat kerja beneran ditolak, tapi setelah ada branding luar negeri nih, berpengalaman di luar negeri itu langsung pintu terbuka semua. Kenapa Pak? Ya itulah, Bu, namanya orang Indonesia ya. Selalu tidak percaya untuk first timer, Bu. Jadi mereka tuh nganggap yang orang belum ada pengalaman, kayaknya padahal saya paling senang ngasih kesempatan orang-orang yang sekarang kalau mereka lulus sekolah terus tidak dikasih kesempatan, kapan mereka mau kerja? Kan gitu ya, Bu. Itulah sebabnya kenapa tingkat kriminalitas di Indonesia tinggi. Bagus tuh Pak. Karena kurangnya kesempatan kerja. Benar ya, Bu ya? Iya. Itu yang diterima orangnya ya itu lagi. Sementara Kan kalau interview kan punya pengalaman apa? Lah ini saya kerja mau cari pengalaman. Kalau jenengan nggak ngasih kerjaan ini nggak dapat pengalaman. Betul. Itu yang jenengan terapkan juga. Itu yang saya terapkan di Dafam. Jadi setelah saya pindah ke Dafam Group, tahun 2016 saya gabung di Hotel Grand Dafam Syariah Banjarbaru. Saya belum pernah kerja di hotel syariah dan saya juga nggak paham konsep syariah apa. Tiba-tiba
Alhamdulillah dapat rezeki, Allah kasih saya untuk kerja di situ. Nah, pertama saya masuk, harapan dari ownernya sedih, Bu. Dia bilang, saya pikir bakalan revenue-nya bagus, hotelnya rame, ternyata kok enggak gitu. Akhirnya, ya udah Roy, gimana caranya bikin supaya ini hotel rame. Nah, saya senangnya berpikirnya terbalik dari orang-orang, Bu. Jadi pada saat orang pikir syariah itu suatu apa sih namanya, ketat gitu ya Bu ya, strict peraturan yang wah pokoknya bikin orang tuh nggak bisa nyaman. Terus saya bacalah what is syariah. Ternyata syariah itu adalah suatu sifat kenyamanan yang diatur oleh aturan-aturan sesuai dengan Al-Quran. Justru bikin kita nyaman, bukan bikin kita jadi sombong. Nah kadang-kadang orang salah Bu. Nah disitulah mulai, oh di syariah itu nginepnya harus pasangan suami istri kalau yang pasangan. Oh harus bawa buku nikah. Saya bilang kok kenapa harus bawa buku nikah gitu kan? Ya dong peraturannya. Nah sekarang kalau udah nikah kan KTP sama Ibu. Akhirnya buku nikah. Sesimpel itu. Oh saya geser. Ngapain orang bawa buku nikah ya Bu ya? Aneh-aneh aja kan orang. Artinya jenengan langsung mengambil inovasi kalau nginep nggak usah bawa buku nikah. Betul. KTP udah siapa aja udah. Iya. Misalnya Amir sama Siti, jalan alamatnya sama, status nikahnya sama. Terus dilihat, oh iya nih mukanya sama. Kan nggak mungkin lagi kita, mana buku nikah gitu kan. Tapi nggak gitu juga Pak, nggak semua sama itu mukanya mirip kan nggak semua Pak. Meskipun katanya jodoh mukanya mirip. Betul. Iya Bu, ada kan Bu. Ada yang suaminya gimana, istrinya gimana kan gitu. Jadi udah tuh itu kita satu hal kita sudah memudahkan orang. Jadi udah nggak perlu lagi. Nah kemudian saya balikin cara kerjanya. Saya tunjukin ke masyarakat bahwa ibu kalau bapaknya ada tugas, terus nginepnya di syariah nggak usah takut Bu. Justru itu si bapak lebih nyaman tidurnya karena tidak ada gangguan aneh-aneh, tidak ada tawaran apa, dan ibu juga di rumah juga tenang karena kita syariah benar-benar memastikan bahwa insya Allah tidak akan ada praktek yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi para istri biar tidak was-was. Nah, saya bikinin videonya Bu. Jadi saya bikin video parodi Bu tentang itu. Dan itu videonya ngehits Bu. Langsung bikin orang ngetawain saya, tapi akhirnya jadi, oh iya ternyata gini loh. Yang tadinya okupansi saya cuma 30%, itu naik Bu, langsung 60, 70, 80% dengan kampanye-kampanye yang saya berikan. Kemudian kampanye tentang makanan halal Bu. Nah kan 10 tahun terakhir ini warga Indonesia tuh sudah lebih concern ke halal food. Nah halal ini kan bukan berarti ya sudah ayam halal, sapi halal. Tapi ternyata tidak gitu Bu. Halal itu mulai dari proses pemotongannya gitu. Jadi kita nyari vendor pun yang sudah ada sertifikasi halal bahwa mereka motongnya sudah sesuai dengan aturan MUI. Nah, itu kita pakai, kemudian kita iklankan juga. Semua bumbu-bumbu, mau itu bumbu kaleng, bumbu kecap dan lain-lain harus ada label halal MUI untuk memastikan ke tamu-tamu saya, ini loh yang kalian makan insya Allah 100% halal Bu. Nah itu naik lagi Bu, rame lagi. Tapi ini menarik Pak, jenengan pernah ngehandle hotel syariah. Pernah ketemu tamu-tamu yang nakal nggak Pak? Oh banyak Bu, banyak sekali. Jadi ada pengalaman seru ya Bu. Yang pertama dari yang paling seru dulu nih Bu. Jadi saya itu pernah hampir ditembak guys. Jadi saya nggak usah nyebutin ininya Bu. Jadi ada tamu itu dia pada saat check in dia sendiri. Jadi ditanya sama karyawan saya, Pak, Bapak nginep di sini sendiri, berdua, bertiga, berempat? Oh enggak, saya sendiri. Oh ya, oke Pak, thank you, ini kartunya selesai. Nah, kemudian dia keluar, balik lagi dia bawa cewek Bu. Temen cewek? Temen cewek, bawa temen cewek. Nah, kebetulan tamu ini, tamunya dari owner. Di stop lah sama anak buah saya. Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu, ini temennya siapa? Marah-marah orangnya. Kenapa nanya-nanya? Ini urusan saya. Enggak Pak, justru ini untuk menjaga nama baik Bapak. Karena kan kita pastikan bahwa semua yang masuk ke sini harus suami istri. Muhrim. Wah ngamuk-ngamuk. Mana manajernya? Gitu. Wah, saya datang, dikeluarin pistol, saya mau ditembak Bu. Saya bilang Pak jangan Pak. Kalau Bapak tembak saya, anak saya, istri saya kasihan. Belum lagi nanti Bapak di penjara.
Nanti teman ceweknya kasihan juga, di BAP juga, ya kan? Wah kamu jangan begitu. Lalu saya pisahin tuh Bu, yang perempuannya saya pisahin, si bapaknya saya ajak ngomong. Pak, bapak ini orang terhormat. Jangan sampai orang-orang itu melihat bahwa bapak ini seperti ini. Saya di sini tugasnya menjaga nama bapak. Makanya kita tidak izinkan bapak naik ke atas. Seandainya bapak pas di atas masuk kamar ada yang lihat, di foto, diviralkan, kira-kira malu nggak Pak? Nangis dia Bu. Makasih ya Mas Roy. Iya Pak, tapi saya tadi pistol kaget juga saya Pak. Oh enggak Pak, ini pistol bohongan. Jangan Pak, dipencet meletus juga, saya bilang gitu. Udah, akhirnya... Jangan, pikirannya apa Pak waktu itu? Pikirannya apa ketemu ditodong pistol gitu? Pas ditodong pistol saya ketawa Bu. Karena menurut saya ini satu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Kalau orang mungkin sudah ketakutan atau sudah panik, saya senyumin Bu. Ini tantangan buat saya gimana caranya saya tidak panik dan bikin suasana jadi berubah gitu. Karena dulu waktu saya kerja di dunia malam Bu, pernah saya ditodongin pistol kanan kiri begitu. Serius Pak? Serius. Nah itu waktu itu melibatkan dua-duanya anak pejabat. Jadi berebutan cewek lah di sana di dunia malam. Ceweknya ini digodain. Pas ribut saya di tengah-tengah tuh Bu. Pas saya lagi bawa minuman sambil joget-joget tuh Bu. Tiba-tiba todong-todongan dua-duanya saya di tengah. Waduh, saya bilang pistol dua-duanya nih seru nih. Saya bilang, udah saya turunin aja ngobrol dua-duanya. Kan jenengan lucu ya Pak, berkali-kali ditodong pistol gitu loh. Ya sekali tok, berkali-kali ditodong pistol. Betul. Ya gitulah Bu. Sempat pernah saya mau dipukulin sama tamu, pernah mau kasarin sama tamu sering. Gitu. Jadi pengalaman seru lah. Gitu. Artinya jenengan itu kalau how to deal sama tamu itu diajak ngobrol dulu ya Pak? Betul Bu, diajak ngobrol. Kan jadi saya belajar sama satu mentor saya, kalau saya boleh sebutin ya Bu. Ya, jadi mentor saya itu ada namanya Pak Leonardo Pakpahan. Wah itu mentor the best. Dia yang ngajarin saya, Roy di saat kamu sudah bisa bikin tamu tersenyum, disitulah saatnya kamu bisa membawa tamu arahnya mau kemana. Makanya saya selalu bikin gimana caranya tamu itu kalau ngobrol sama saya, dia bisa ketawa, bisa senyum. Nah, itu yang saya pelajarin, Bu. Seperti itu. Kalau di Makassar, berapa tahun berarti, Pak? Makassar, awal 2 tahun. Kemudian saya pindah, balik lagi setahun, pindah, balik lagi 3,5-4 tahun. Ya, lumayan lah, Bu. Sampai saya akhirnya tinggal di Makassar. Sampai tinggal di Makassar. KTP berarti Makassar? KTP Makassar, Bu. Bedanya di Makassar sama di Semarang, Pak? Beda Bu, kalau di Makassar makanannya banyak, yang besantan maksudnya. Itu bikin orang nggak berhenti makan dan destinasi wisatanya juga lebih banyak pantai, pulau, alamnya juga bagus dan masyarakatnya juga walaupun kelihatannya kasar ya Bu dari nada bicara, padahal sih tidak, lebih kekeluargaan. Kalau panasnya ya lebih panas Makassar daripada Semarang, Bu. Tapi Pak Roy kan asli Jakarta ya? Saya asli Betawi, Bu. Pertama kali ke Makassar ketemu yang orang yang katanya nadanya itu. Makassar itu jenengan kaget dong? Benar, Bu. Jadi waktu itu saya ditawarin makan sama anak buah saya. Langsung dia tanya gini, "Sudah makan, Pak?" Wah, saya bilang, "Oh, mau ngajakin makan apa berantem gitu kan?" "Tidak Pak, saya tanya, Bapak sudah makan belum?" Wah, dia bilang kalau di Jakarta nanya begini udah saya lemparin bangku nih. Iya. Ternyata saya perhatiin, oh begitu memang rupanya. Akhirnya belajar lah, oh ternyata keren. Gitu. Kalau Semarang, ya budayanya luar biasa ya, Bu. Yeah. Keren, menjaga budaya nenek moyang, kemudian masih banyak bangunan-bangunan tua yang dijaga, terus orangnya juga ya halus-halus ya Bu ya. Ya hampir berbanding terbalik lah dengan Makassar. Kalau jadi wartawan di Makassar ya kira-kira seperti itulah. Siap-siap mesti berani. Pak Roy pernah ke luar negeri jadi ngurusi tamu juga di luar negeri sama masuk ke Indonesia. Bedanya apa sih Pak? Tamu-tamu orang luar sama orang Indonesia itu bedanya apa? Ketika mereka nginep gitu. Ya, kalau orang luar itu dia lebih penasaran, lebih kurios. Jadi contohnya saya waktu di Abu Dhabi punya langganan itu ada keluarga orang Jerman, kemudian ada orang Amerika, terus ada orang Arabnya juga. Nah, jadi kalau mereka itu ke saya lebih banyak bertanya tentang kebudayaan Indonesia. Itu yang pertama. Kedua,
mereka benar-benar respect dengan tenaga kerjanya. Gitu. Jadi saya sebagai karyawan, mereka tuh respect. Tidak semena-mena. Nah, bedanya sama orang Indonesia, maaf ya pemirsa, tidak semua maaf. Iya, mesti saya omongin bentar saya malah di band kan. Nah, ada beberapa orang Indonesia yang merasa kaya. Itu kita nih sebagai karyawan hotel dianggap sebagai apa sih Bu? Kacung ya Bu ya, seperti apa sih babu gitu. Jadi kayak ya ditindas lah, tidak dihargain lah gitu. Kurang menghargain gitu. Kemudian ada orang yang tidak kaya tapi pura-pura kaya, datang ke hotel juga, wah ngerasa hebat, tapi kita juga ditindas. Jadi contoh misalnya misalnya nih pada saat makan pagi, namanya kan kalau lagi rame nasi kadang suka terlambat refill. Wah itu udah marah-marah Bu. Wah udah ini bagaimana nih saya udah bayar begini kok gini. Nah kalau orang bule enggak, mereka nunggu dengan sabar gitu. Mereka memahami kondisinya. Malah lebih ngewongke orang bule ya Pak. Betul Bu. Malah Tapi nek jenengan ngedepi orang kayak gitu Pak, dikit-dikit marah dari tamu-tamu yang kayak gitu. Saya seneng Bu. How to deal? Iya, jadi how to deal with them, bagaimana mengurangi emosinya mereka Bu. Jadi pada saat mereka ketok-ketok piring nasi itu Bu, saya tidak panik, saya malah joget-joget Bu. Jadi pas ketok-ketok. Nggak jadi marah. Saya joget, ya, saya gini-gini. Loh, Pak kok joget? Wah, Bapak lagi bikin musik, saya joget. Nah, saya bilang gitu. Akhirnya nggak jadi marah dia. Pak sabar ya Pak, ini nasinya kan lagi on the way. Iya Mas. Nah, kalau Bapak bikin ketok-ketok itu saya joget lagi nih Pak. Nah, nggak jadi, akhirnya pada nunggu. Terbukti gitu. itu ampuh ya? Terbukti ampuh. Dengan aja, ya biasa aja, nggak usah kebawa emosi juga ya Pak. Betul Bu. Karena kan memang kita kerja di hotel itu kerja ramah tamah ya Bu ya, hospitality. Ego itu harus dikesampingkan. Jadi benar-benar bagaimana caranya kita menghadapi dengan tingkat kesabaran yang masih masuk akal ya Bu. Kalau sudah misalnya mukul itu lain lagi ceritanya. Atau sudah berkata kasar sekali itu sudah beda lagi. Yang ikut waktu itu rame, membludak dan jadi ikon Bu. Karena begitu saya ketemu dengan orang-orang tamu-tamu, mereka kenalnya saya adalah GM kawin lari Bu. Saya bilang, Bukan GM udah Pak, bukan, GM kawin lari. GM kawin lari. Sampai Ibu Ita pun bilangnya, wah Pak kawin lari, gitu. Apa kabar? Saya bilang, aduh saya kawin lari mulu nih, nggak capek apa Bu ya, lari mulu. Akhirnya kita bikin nih yang kedua, karena banyak permintaan kan, kita bikin namanya lari dari kenyataan.